Oke, selamat malam. Sudah standby semua? Suara saya terdengar? Belum ya? Selamat malam. Oke, teman-teman yang lain sudah standby? Oke, belum ya? Belum standby ya? Baru Mas Angga yang standby ya? Kita hari ini sudah standby semua belum? Belum ya? Siapa lagi sudah standby? Boleh dikabarkan? Oke, Mas Andrian. Teman yang lain bagaimana? Ambil absen aja ya. Kita hari ini review UTS ya teman-teman semua ya. Oke. Jadi mohon diinfokan bagi yang standby dan tidak standby teman-teman semua. Buat teman-teman yang belum mengumpulkan nilai UTS, jawaban UTS-nya, mohon segera dikumpulkan ya teman-teman semua. Oleh nanti akan diinformasikan buat teman-teman terkait kehadiran teman-teman saya kasih mudah-mudahan kita pada hari ini lancar ya teman-teman semua ya. Tapi tidak ada yang standby mic ya dari jalan ya. Masuk ya. Kalau itu saya para absen teman-teman ya. Mas Alpata sudah masuk belum? Belum ya? Mas Alpata udah ada nih tapi belum standby sepertinya ya. Oke, Mbak Alisa, belum juga ya. Oke, Mas Andrian, Hadir, Pak. ya. Mas Angga, sudah ya, bicara ya. Mas Angga sudah konfirmasi tadi sudah standby. Mas April, Hadir, Pak. oke mantap. Oke, Mbak Aulia, Hadir, Pak. Mbak Delia, Delia hadir, Pak. oke, Mas Jalu, Mas Ramlan, Hadir, Pak. Mas Ramlan hadir ya Mas Ramlan ya. Mas Ramlan, kenapa belum ngumpulin UTS-nya? Iya, belum, Pak. Malam ini, Pak, dikumpulin. Oke, siap. Dan kalau ada kendala dikasih tahu ya Mas Ramlan misalnya Pak saya belum ini Pak. Apa. Nanti malam ya. Minggu ini oh ditunggu ya Mas Ramlan ya jawaban tesnya ya. Oke, berikutnya Mas Iqmal Ya. bagaimana Mas Iqmal? Mas Iqmal. Oke, Mas Iqmal. Mas Iqmal belum coba ya. Oke. Mas Hazan. Oke, belum ya. Kanada. Ada tapi belum standby. Hadir, Pak. Oke. Ini Mbak Nada ya. Mama ya? Iya, Pak. Oh, di chatting ini nggak ada. Oh, ini baru ini ya. Kenapa belum ngumpulin UTS yang Mbak Nada? Dia cuma tinggal send aja sih, Pak. Kemarin soalnya baru kelar. Lagi agak banyak kerjaan juga sih, Pak. Oh, siap, siap, siap.
segera ya ditunggu ya, mana ada ya. Baik, Pak. Oke, Mbak Nurul, Hadir, Pak. oke, Mbak Putri, Awalia, belum ada ya, Mbak Putri Dea, Hadir, Pak. Mbak Putri, kenapa belum jawaban UTS-nya? Sudah, Pak, dari tanggal 27. Sudah, Sudah. kok belum ada? Coba dicek lagi emailnya salah kirim nggak? Enggak kok bener. Apa Emailnya, emailnya? emailnya Emailnya, ini kan, Anas Nasrul 02. iya betul. Tapi itu belum ada ya. Udah terkirim, Pak, di sini. Apa saya Hmm, mengirim ulang? coba di resign aja, minta tolong di resign ya. Oh, baik. Oke, Kasih, Pak. oke sama-sama Mbak Widuri. Hadir, Pak. Oke, Mbak Widuri sudah hadir ya. Oke, berikutnya Mbak Adinda. Mbak Adinda belum ya. Oke, nanti untuk yang baru Panas. absen di. Ya, siapa ini? Alfatapa hadir tadi bisa di belakang. Oh, belakang mana Maaf, nih? Pak. Habis Iya. dari dapur. Ya, Iya, Pak. Oh, Wisma. lagi. Oke. Siapa lagi? Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Oke, Mas Jalu. Jalu hadir ya. Oke, Pak Alisa, Pak hadir, Pak. Mbak Lisa hadir ya. Oke. Mas Iqmal, sudah standby belum? Belum ya. Oke, Mas Azam. Mas Azam belum datang ya. Mas Azam belum ada ya. Mas Azam, nggak ada yang tahu ya kabarnya ya. Oke, tidak ada lagi ya. Oke, berikutnya yang ini ada yang ada nggak ya? Belum ada ya teman-teman ini ya, teman-teman dari juga ya. Biar ada ya, yang ada ya. Ya, nah, mau jawabannya ada ya. Oke, kita agendanya hari ini tempat kita review jawaban tes teman-teman semua ya. Biar ada eh, silakan buat teman-teman yang sudah siap atau ready untuk review bisa langsung review jawaban tesnya ya. Oke, soalnya kalau yang saya kemarin ada tadi ya tempat saya koreksi juga sepertinya teman-teman ini ada kendala dalam instalasi SQL Server-nya ya. Ya Mas April ada kendala instalasi SQL Server-nya yang masih ada ya. Siapa yang sudah diinstal yang sudah berhasil? Kita belum semua. Nah, seperti teman-teman harus standby ini ya. Siapa yang sudah terinstall SQL Server-nya? Dapat diinformasikan lewat chatnya. Fania ya, Fania sudah hadir. Oke, ya mau sudah ada. Fania kenapa belum punya UTS ini Fania? Saya juga belum ketemu UTS. Ya, ya yang 2019 saja nggak apa-apa. Entah nanti saya juga ya. Saya pakai yang 2012. Udah ya, nggak ada lagi ya. Yang sudah terupdate ya, ada yang udah siapa ini? Ya. Oh, ya.
Oke, silakan buat teman-teman yang sudah ready untuk review jawaban UTS-nya bisa langsung aja ya ke teman-teman. Nah, Mas Angga sudah ya. Oke, silakan Mas Angga jika sudah siap untuk review UTS-nya silakan ya kita review jawaban UTS. Oh ya buat teman-teman jika ada terkait kendala HP atau apa bisa diteruskan juga. Jawaban UTS teman-teman. Karena kita juga punya tugas ya di pertemuan ya. Tugas itu artinya belum ada ini ya. Nanti tugasnya juga mohon teman-teman dikumpulkan ya tugas ini ya videonya ya sebelum tes itu ya teman-teman ya. Untuk ininya teman-teman bisa install mana ya? Ya server 2012 ya. Jadi di dalamnya ini nanti ada termasuk apa namanya, kalau kita mau PL itu boleh sambil diin aja mas Angga di review tesnya nanti dia tahu ya ya sengaja itu nanti dia kalau prosesnya teman-teman bisa di adanya di SQL Server Data ya di situ jadi yang hanya yang integration service ya jadi dia baru buat baru integration service-nya untuk dibuat proses ETL ya teman-teman semua ya. Soalnya beberapa tadi yang baru saya percaya itu ada April sama Mas Kota sepertinya tidak ada ya desain ETL-nya ya dari SQL Server ya. Sepertinya mereka masih ya. Oke. Siapa lagi yang sudah selain Mas Angga? Teman-teman lain bagaimana? Maulana hadir ya. Maulana kenapa belum ngumpulin UTS-nya? Maulana di jalan juga lagi jalan-jalan. Ini sepertinya teman-teman masih di jalan ya, ada 7:30 lah ya. Wah, luar biasa kerjanya ya sampai malam. Mantap. Oke, ada yang mau review? Silakan yang sudah siap. Boleh silakan. Ya. Ya, sebenarnya saya buka jawaban tesnya ya. Contohnya punya Mas. Lagi di jalan semua ya teman-teman ya. Kalau lagi sambil kerja, Tugas di kelompok saya sama Mas Angga kemarin ada error, Pak. boleh 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 di share screen aja ya. Yang tugas kelompoknya yang buat. Kemarin tuh errornya apa ya, gagal ngerit dari spreadsheet-nya itu. Kalau Hmm, baru dibaca di error message-nya itu apa namanya, eh value-nya nggak boleh ada yang kosong kalau nggak salah ya. Cuman kita nggak ngoprek-ngoprek di spreadsheet-nya gitu. Jadi kita agak bingung gitu. Mungkin bisa dibantu, Pak. boleh nanti sekarang di review aja tugas dipresentasikan tugas kelompok maupun UTS-nya. Terus nanti kita sama-sama diskusi sama ya. Ya, kalau sudah ready mau di review silakan ya Mas April atau Mas Angga ya. Oke?
Karena memang pada saat proses SKT itu baik mereka kan menyesuaikan dengan data versi itu, jadi memang tidak boleh timeline yang seharusnya ada ya tidak boleh kosong, bisa jadi dibuat database seperti yang teman-teman semua, karena dalam melakukan input suatu database kita bisa tentukan ya jika ada kosong yang memang akan timbul error ya teman-teman. Nah, seperti itu ya Mas April gambarannya ya. Database ya. Pakainya apa? Gimana Pak? SKP-nya pakai file apa? File TXT atau PSP? Kemarin pakainya ini apa? Excel tuh apa spreadsheet itu apa? XLSX. Oh, pakai XLS. XLS ya. Boleh dari Excel juga boleh ya. Nanti disesuaikan aja sumber data ya. Dari Excel lalu di proses selanjutnya ya. Langsung kayak proses itu ya. Oke, jika sudah ready mau review Bapak juga Sorok atau ITC juga silakan ya. Mana tadi saya mau share screen. Ya. Atau mau review Jabon UTC Mas April silakan. Buat nanti ada yang Ini bisa review tes juga ya Pak ya? bisa silakan. Mas April ya. Yang Mbak Putih belum ada sih saya lihat di email. Ini saya coba dulu saya. Bener ya Pak ya? Ya silakan. Mau review, kalau mau saya stop screen. Bilang ya kalau mau review yang tidak saya stop screen. Di ya mana yang mungkin atau di SMT ya di desain. No, oke. Sudah ready, Mas April? Silakan. Kalau sudah ready diinformasikan ya. Kalau belum nggak apa-apa. Silakan diproses juga. Ini reguler Mas Maul doang. Depannya kemana nih? Depannya sama Mas Maul lagi low juga standby-nya lagi. Nah nih Mbak Dia baru masuk ya. Emailnya ya. Kalau kemarin nggak ada Mbak Dia. Salah email kali ya. Ini ada dua. Pak, saya udah standby. Saya mau ini Pak, nanya yang error itu Pak yang tadi Mas Afrilan dijelasin tadi Pak. Ya boleh sekalian dipresentasikan mau presentasi tugas pokok berarti ya boleh. Nah, Oh ya, saya izin yakin Pak ya. kita ada stop dulu ya. Oh ya ya. Itu ada di e-learning Mbak siapa namanya Mbak Nada ya. Yang proses desain PTA desain ETL-nya ya. Mana ini maksudnya? Nah, ini mana? Ini ya. Bisa share screen nggak Mas? Bisa Pak, bisa. Bisa share screen. Tapi saya soalnya Bisa belum Pak. tutup. Bisa ya udah kalau tidak dilanjut aja. Mana ini?
Oke, silakan Mas Angga. Suara saya terdengar? Saya dengar Pak, benar Pak. Oke, berarti Bluetooth di situ ya. Oke. Ya, tugas kelompok itu yang Mbak Nada ya. Kita buat desain proses STM menggunakan Microsoft SQL Server. Jadi silakan dipilih Excel file-nya mau dalam bentuk apa, mau dalam bentuk Excel atau mau dalam bentuk TXT ya teman-teman semua ya. Kalau sampai teman-teman ingin berubah Excel ke TXT, di rename juga bisa ya, diganti aja formatnya jadi putih. Misalnya mau dibuat CSV ya jadi CSV ya. Oke. Nah, ini desainnya teman-teman ya dari SQL Server ya. Jadi kita pertama kita pilih SQL Server Data Tool, kemudian kita pilih Create New Integration Service-nya teman-teman semua ya. Ya silakan Mas Angga. Udah kelihatan Pak? Sudah. Sudah. Ini Pak, jadi yang error itu pas ngisi nilai expression di sini Pak. Ini kan saya nambah kolom nih. Eh, bentar saya kasih tunjukin ya dulu data ininya dulu. Nah, data Excel kan ini Pak ya. Saya ngambil dari data eksportir di daerah Nusa Tenggara Barat. Nah, ini kan nilainya nilai US dollar. Nilai US ini pengen saya apa? Pengen saya transform ke rupiah, Pak. Terus kan saya udah bikin data flow-nya juga nih di control control flow ini saya udah bikin data flow. Terus saya udah masukin data di Excel-nya di sini. Terus saya mau convert nilai itu rupiah, convert nilai USD ke rupiah. Nah, saat expression ini error Pak, saya masukin nilai, saya masukin value apapun nggak ini Pak, nggak bisa Pak. Terus saya kan ngeliat juga nih di apa yang di pertemuan 6 kalau nggak salah ya. Nah, saya mau nanya ini amount per 60 ini dari mana Pak ya? Dari expression yang ini Pak ya. Itu sih Pak tadi Kenapa? errornya sih di sini Pak, di expression ini Pak. Coba diketik. Nilai RP itu dari mana? Kolom kan ada delete kolomnya, berarti kolomnya kolom apa namanya? Ya, kolomnya kan ini saya di nilai RP Hmm, saya tambahin ke derivative-nya. hmm. Nah, expression-nya ini diisinya eh, dengan nilai amount enggak sih, Pak. Saya udah nyoba. Ya, itu berarti kolom apa di situ yang berubah? Oh, di sini di Excel-nya kolom ini sih, Pak. Ya Eh, itu. nilai US ya, coba ya. Coba. Berarti dari sini ya. Oh iya benar, Pak. Oh iya Oke iya ya, benar. oke ya. Oke oke, Pak. Oke, Ya, ini kan database gue saya udah bikin nih, database di SQL Manager. Saya udah bikin juga database-nya, kolomnya sesuai sama yang di apa? Yang di Excel ini. Saya udah bikin eksportir kolom ID, eksportir volume ton, terus sama nilai US. Nilai US, oh ini ada dolarnya. Bentar, bentar, Pak. Kalau nggak salah yang ini sih. Apa bikin ini baru, Pak ya? Table baru ya? Apa sama boleh. aja bisa, Pak? Sama aja juga sebenarnya nggak apa-apa sih. Coba nih, saya. Bentar. Ini udah di. Di sini juga ada error nih, Pak. Sempat ada error, Pak. Nah, kadang table ini nggak kebaca, Pak. Kadang-kadang nggak kebaca ya. Dia memang apa? Di remove aja tuh gua dulu tuh gua itu jadi bakal bikin new itu yang memang apa nama setnya harus disesuaikan memang apa tergantung lokalnya yang digunakan di laptopnya Mas Angga itu. Jadi kalau seandainya dia belum ke detect berarti belum connect. Kalau misalnya kabelnya belum ke detect nih Hmm. itu berarti belum connect dia di servernya itu. Oh iya ya, Pak. Bentar, Pak. Saya coba new aja ya. Boleh.
Paling gitu aja Pak. Ntar saya tanya lagi Pak kalau ada yang error Pak. Oke, jadi mau Oke sekalian Pak. presentasi tugasnya nggak? Belum kelar ini Pak, soalnya ada yang Oh, error belum jadi kelar. Oke, iya. oke, silakan. Jangan ditutup dulu, boleh, boleh, silakan. Iya Pak, saya stop dulu ya. Oke, Ntar saya tanya mantap. lagi Pak. Kasih Pak. Ya. Oke, sama-sama. Oke, kurang lebih seperti itu ya Mbak Nada ya tugasnya ya. Sudah paham belum Mbak Nada, ada pertanyaan nggak terkait tugas kelompoknya? Gimana Mbak Nada? Teman lain gimana? Ada pertanyaan nggak untuk tugas kelompoknya? Jadi buat desain proses ETL sama diberikan penjelasan aja. Nah, ya teman-teman semua ya. Yuk teman-teman, sudah standby dulu. Belum ya. Mas Maul, Mas Tanya, Mbak Pania sama Mbak Manda kemana? Oh, proses prosesnya ya. Oh, ya, itu tadi di download. Saya ulangi ya, teman-teman semua ya. Teman-teman download aja dari Get Into PC. Ketik aja di situ. Saya bisa sebentar dulu deh. Ini teman-teman ya, ada kendala ya. Gimana lahirnya? Ya, kan? Tuh. Ya, kalau nggak hari ini teman-teman silakan di list ya nama kelompoknya ya. Mbak Stata, Mbak Alisa, Mas Andrian, belum ada ini ya kelompoknya ya. Mas Arya, Mbak Aulia, Mbak Delia, Mas Mau, Mas Ramlan, Mas Iqmal, Mbak Nada, Mbak Nurul, Mbak Putri, Mbak Wiwi. Silakan di list dulu ya hari ini tadi ya nama kelompoknya yang belum ada ya. Ya Mbak Nada minta tolong ya. Mudah-mudahan juga ya mau dibantu Mbak Nadanya ya untuk dibuatkan kelompoknya ya. Berapa yang mau dipilih? Ini saya ulangi ya. Kita kalau untuk download teman-teman dari sini juga apa sih sebetulnya ya. Oke, saya coba downloadnya 2014 ya.
Ya, listnya share di Telegram juga boleh, atau mau di chat juga boleh, silakan. Ayo di-share dulu di Telegram, coba saya lihat Telegramnya ya. Sekarang ya, mulai di-share ya, jadi biar tahu. Nah, untuk kalau masih ada yang belum jelas tugas kelompoknya apa, silakan ditanyakan ya. Nah, silakan di sini ya. Teman-teman di grup Telegram ya, nama kelompoknya siapa. Masih grup teman-teman ini ya. Silakan di sini ya. Tulis dulu. Silakan di kelompoknya teman-teman. Ya, masih ada yang belum tahu cara downloadnya. Dua orang aja ya, dua orang ya. Proses SQL server diketik di sini nih, SQL server 2012. Ya. Di sini pada proses instalasi, teman-teman cek fitur-fitur di dalam SQL servernya apa aja yang teman-teman bisa. Itu ada pilihannya kan beberapa fitur service, ada teknis teman-teman tadi yang mana yang teman-teman ada enterprise ya, ya. Tadi ada yang supaya dia kalian akan diikuti teman-teman yang sudah bentuknya. Kalau Mas Angga pakainya versi berapa, Mas? Saya 2019 Pak. Terus saya juga ini install ini sih Pak, Visual Visual Studio Installer. Terus sama Oh, ada ininya juga kayak integration server service-nya tuh harus di-download juga sih. Banyak sih Pak yang harus di-download Pak. wah ini sebenarnya ada juga yang menjadi satu paket sih, Mas. Jadi sebetulnya yang Visual Studio itu ada di SQL Server Data Tool itu dia akan otomatis terbuka di itu. Itu langsung dikasih pilihan ini belum apa gitu. Makanya coba deh yang 2012 ya teman-teman, nanti coba aja 2017 ya atau 2019 itu ada ya. Sebetulnya saja yang install 2017 gitu ya. Ya memang sih kita butuh yang namanya skill level data itu untuk proses ATM itu semua ya. Kalau untuk proses database kita butuh sebenarnya SMS IKS Management Studio. Itu di situ ada nama servernya ya tentu semuanya. Yang mana nama server itu digunakan untuk tadi proses TLP di proses itu juga diperlukan ya teman-teman semua ya. Oke, sudah dimulai belum itu? Belum ya? Wah, ya teman-teman kalau standby-nya ya coba yang standby on cam. Mas Jalu, Mas Patah. Kenapa Mas Patah? Doman tugas kelompoknya. Isi informasi kah? Mas Patah. Sambil kerja ya. Eh, Mas Patah hilang. Mbak Lisa, kenapa Mbak Lisa? Kenapa, Pak? Kenapa belum tugas kelompoknya? Oh, kemarin ngerjain UTS dulu, Pak. Oh, gitu. Mas Andrian, kenapa? Apa ini hadir masuk sekolah di sini ya? Oke. Mas Arya, kenapa?
Mbak Aulia, kenapa? Dua orang ya, dua orang kelompoknya ya. Rasa sudah diinformasikan ya kalau nggak salah ya sebelum tes ya. Atau saya yang lupa informasi. Mbak Aulia, kenapa? Mbak Delia, kenapa? Mas Ramlan, kenapa? Belum ya? Oke. Mbak Nurul, Mbak Putri, Mbak Duri. Gak apa-apa teman-teman, jika ada kendala apa diinformasikan aja, ditanya ke saya. Sama-sama cari solusinya untuk supaya memudahkan kita dalam proses pembelajarannya kita teman-teman. Saya kemarin agenda biar langsung tanya Pak, boleh Pak ini Pak ada tulisan apa ini mana nggak gitu ya? Oke, nggak ada yang standby nih. Wah, mantap teman-teman, luar biasa ya. Di sini ya. Ada Ini sih, Pak. siapa ini? Yang standby, Pak. Iya. Mas Pata, kenapa nggak ngerjain tugas kelompoknya? Baru tahu, Pak. Wah, nggak perasaan saya udah informasi belum sih ya Mas Angga ya sebelum tes kan udah saya informasikan ya perasaan ya. Udah Pak, udah. Udah kan ya? Takut saya Udah. lupa ya. Waktu itu saya nggak masuk 2 kali, Pak. Nanti saya Oh, kerjain. oke, ya. Apa ya software ya? Ini ya. Kalau saya download yang ini ya. Ini ya, saya 12 ya. Ini ya harusnya dia masih install ini jadi satu paket ya. Karena kalau saya sih juga lumayan sih dia tiga gitu ya 3,2 GB ya biasanya. Kalau kita download dari Gerindra PC kan ada tuh rekomendasi ya. Pokoknya requirement-nya supaya pokoknya yang itu termudahkan proses pembelajaran pemula ya harus seperti ya ya, ya. Sudah Mas Bata kalau gitu dibuat kelompoknya ya, nama kelompoknya siapa ya, kelompoknya maksudnya kelompoknya sama siapa gitu ya. Iya, Pak. Ya orangnya jangan sendiri kalau bisa ya, jadi biar teman-teman lebih sering diskusi dengan teman-teman ya. Ini saya ulangi nih dari awal nih. Kalau KP aman Mas Bata, KP ada KP ada yang mengalami kendala kan ya teman-teman nih, aman KP mah ya, Aman aja, Pak. aman aja, oke aman ya. Oke, berarti udah pada jadi nih laporannya atau Belum. belum? Oke. Tapi udah pernah menghubungi dosen pembimbingnya belum masing-masing semua nih teman-teman S ini? Yang belum dapat tempat KP siapa nih di sini? Saya belum tahu nih. Atau juga dapat semua kali?
atau ada yang misinformasi terkait HP, boleh diinformasikan. Ini ya, kalau enterprise itu size-nya itu kurang lebih 5,7 GB. Oh, dicek aja dokumennya. Untuk memori, router aku juga ya referensinya. Ya, aksesannya butuh 6 GB. Ini di mana nih? Banyak di sini nih, tidak di sini. Aplikasi lumayan di sini untuk butuh pembelajaran. Nanti tampilannya seperti ini tampilan untuk SQL Server Manajemen Studio ya. Nanti pada saat proses historia di sini teman-teman nih, dengan klik kanan aja database, nanti di sini storage. Nanti dipilih tuh file yang apanya di restore ya di sini ya, di store yang mana dari berapa. Ini satu ya teman-teman ya. Ini instalasinya nih, masih ada pertanyaan nggak terkait pencarian SQL Server-nya, pencarian installernya? Tidak ada. Ada pertanyaan silakan ditanyakan. Jadi di minggu berikutnya teman-teman bisa presentasi tugas kelompoknya ya. Oke. Oke, berikutnya kemarin kita bahas apa? Download data warehouse-nya di mana? Ya, ini saya ulangi. Ini download data warehouse itu ada di Microsoft.com, namanya Adventure Walk. Ya, saya ulangi. Pak, ya kan? Kesibukan DS atau hal-hal lainnya yang nah, itu judulnya Adventure Walks. Wah, tenang ya. Ya, ketik aja di Google Adventure Walks, yang pilih yang data warehouse ya. Atau ada tulisannya data warehouse. Nanti itu ada beberapa data warehouse ya, ada 2016 ya, atau 2019 lebih pakai bisa. Terus ada juga 2022 ya, itu nanti bentuk filenya ekstensinya namanya pak. Nah, itu yang tadi saya sebutkan di awal ya, terkait itu di mana teman-teman itu metode file backup nama dari SQL Server itu sendiri teman-teman semua ya. Nanti itu bisa di install di dalam SQL Server Management Studio ya, yang sudah saya tampilkan ya teman-teman semua ya. Oh, tutup ininya yang mobilnya. Oke ya, seperti teman-teman ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Tidak ada, jelas? Tutup kebutuhan data warehouse-nya ya. Bagaimana teman-teman, ada pertanyaan? Jika suara saya terlalu kecil atau pelan atau tidak jelas, tolong diinformasikan ya teman-teman semua ya. Teman ya. Oke. Oke, berikutnya tadi aplikasi untuk pemrosesan ETL-nya juga apa yang siapa itu SQL juga sudah punya. Kan, kita sudah punya semua tuh. Tapi untuk file backup itu teman-teman karena untuk metadatanya file backup itu teman-teman bisa lakukan converting juga ke dalam bentuk CSV ya. Nanti teman-teman bisa lakukan convert bug ke CSV. Bisa.
si pemutahiran ya. Lu minta update sendiri dia. Oke, berikutnya ketik lagi di Google convert filebug ke JSP ya. Nanti pilih yang convert bug to JSP online ya di situ ya teman-teman semua ya. Oke, dari pilih tadi data filebug yang ingin dilakukan converting yang mana, yang 2016 atau apa, nanti di kota aja di situ dia akan menghasilkan file JSP. Nah, bentuknya seperti apa file JSP-nya nah ini ya. Nah, file mana yang namanya? Saya lupa namanya. Ya, like deh kalau saya sebut. Nah, nanti dia akan menghasilkan file JSP itu sendiri. Nah, ini bisa saya sendiri. Ini masih di malam minta update ya udah update. Nah, kemarin. Maul udah standby belum Maul? Maul masih kerja Maul. Kita masih di jalan kali naik motor sambil pasang headset. Hati Maul. Ini di mana saya taruhnya? Nah ini ya, turun ya. Ada beberapa ada ini ya boxnya. Nah, ini adalah hasil converting dari file backupnya backlog 2012 di mana ada beberapa tabel isinya ada video, ada presentation. Ini adalah isi daripada data Veros itu sendiri mana ada dimensinya, dimensi sama, dimensi apalagi dengan telepon juga ada juga dimensi currency, ada dimensi debt, ada dimensi ya kan converting dari file back tadi ya kayak di sini tabel Indonesia ada tabel fakta juga di dalam database itu sendiri ya. Nah, tabel fakta call center, tabel fakta harus si ya pakai fakta ya untuk yang dalam 2012. Bagaimana dengan 2014? Lihat aja teman-teman ya. Ini ada 2014. Sama ya. Ini hasil convertingnya ya teman-teman semua ya. Ada tadi ya. Loh, Pak ini dapatnya dari mana Pak? Nah ini hasil convertingnya saya download teman-teman semua ya. Tadi saya mau saya sudah belum ya. Ya, itu ya. Oke, kita dapat fakta ya, teman semua ya. Sama halnya seperti soal UTS kemarin ya. Itu ada pertanyaan bentuk struktur dasarnya datanya itu awal dasarnya seperti apa Pak yang secara skema gitu ada tabel fakta ada tabel. Nah, yang CSP ini teman-teman bisa lihat filenya nanti data di sini ya. Sama ya 2016 juga sama ya ada tabel dimensi ada juga tabel fakta ya teman-teman semua ya ada banyak sih ada teman-teman semua ya ya data yang teman-teman bisa lakukan pengolahan ya single cells ada fakta sales kota responnya banyak ya begitu juga sama 2017 nanti dilihat aja teman-teman terlihat oke 2017 juga sama ya sama ya perlu dia teman-teman semua ya nanti dicek aja
apa ya maksudnya? Coba dimensia. Nah, dimensia teman-teman buka nanti. Ya, banyak ya. Ada fakta, ada juga dimensi sel. Nah, ini yang teman-teman nanti silakan digunakan untuk kebutuhan tugas-tugas teman-teman. Teman-teman belajar melakukan proses ETL-nya teman-teman semua ya. Cukup 2022 ini 2022 ya teman-teman semua ya. Oke, kita call center. Oke, silakan paralel teman-teman sambil bentuk protokol teman-teman semua jadi sudah minimal sudah ada protokol. Oke, sebenarnya ada pertanyaan teman-teman. Mbak Nada ada pertanyaan? Tidak apa-apa, silakan ditanyakan. Bisa saya screen-nya tadi. Ya, masih loading. Oke, Mbak Nada, Mas Kata ada pertanyaan, silakan. Mbak Aulia, teman-teman yang lain bagaimana? Mas Adrian aman? Mbak Lisa ada pertanyaan? Silakan. Kakak udah mau putus ya, saya udah masuk belum? Belum ya? Sudah ya? Putus ya suara saya. Gimana? Nggak ada pertanyaan ya Mas Adrian? Oke, jelas. Oke. Apa lagi? Aman ya? Oke. Aman ya? Oh, nggak ada pertanyaan ya? Ada ya? Jelas ya? Oke. Kalau ada pertanyaan silakan Bapak pertanyakan. Ya. Mbak Olia bagaimana? Mbak Delia? Aman ya? Mbak Olia mana? Mbak Olia, Mbak Delia. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Oke. Mas Ramlan? Mas Signal? Oke. Mas Mbak Nurul, Mbak Putri, Mbak Widuri, bagaimana? Aman nggak? Jelas ya? Nah, di dalam data kan sudah ada juga. Kita bisa lihat ya ada tabel, ada berapa tabel dimensi dan juga ada tabel fakta. Aman ya, Mbak Widuri aman. Mbak Putri bagaimana? Bisa ada ada yang mau review tes, Mas April atau Mas Angga silakan. Kalau mau review bisa sekarang juga boleh. Nanti yang kalau teman-teman mau lihat isi di dalam itu ada atributnya apa aja, teman-teman bisa klik juga di file test kita. Saya masih loading ya, karena saya sudah selesai tadi, saya mau share yang ininya kan. Ada yang mau tutup ya teman-teman ya. Mungkin Ya. saya review ini ya Pak UTS ya. Oke, silakan silakan. Sebentar Pak.
Sebelumnya saya izin share screen ya Pak ya. Ya, silakan. Oke, kali ini saya mau review dari UTS. Oke, untuk hari ini review UTS-nya saya akan mereview dari jawaban saya sendiri, di mana ada beberapa pertanyaan atau latihan. Poin satu adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan data warehouse dan bagaimana perbedaannya dengan database operasional. Eh, Berdasarkan sumber referensi yang saya dapat, perbedaan data warehouse dan data operasional itu adalah di mana data warehouse adalah sistem penyimpanan data yang dirancang untuk analisis dan pelaporan, mengumpulkan data dari berbagai sumber, kemudian menggabungkannya dan menyusunnya dengan cara memungkinkan alat analitik atau analisis efisien dan pelaporan kompleks. Ciri-ciri utama dari data warehouse adalah terpusat, di mana dia menggabungkan data dari berbagai sumber, kemudian terstruktur untuk analisis, di mana data disusun dan dioptimalkan untuk query dan analisis, bukan untuk pemrosesan transaksi. Kemudian data historis, di mana data historis itu adalah menyimpan data historis yang memungkinkan analisis tren jangka panjang. Kemudian kualitas data, kualitas data sering meliputi proses ekstraksi, transformasi, dan pemuatan atau ETL untuk memastikan konsistensi dan akurasi. Kemudian yang terakhir adalah OLAP atau Online Analytic Processing. OLAP ini digunakan untuk analisis data yang kompleks dan laporan memungkinkan pengguna untuk melakukan query dan multidimensi. Kemudian untuk penjelasan dari database operasional itu sendiri adalah sistem penyimpanan data yang dirancang untuk mendukung operasi sehari-hari dari suatu organisasi. Eh, Database operasional ini digunakan untuk pemrosesan transaksi yang tinggi dan memerlukan kecepatan dan efisiensi dalam menangani data secara real time. Ciri-cirinya adalah terdistribusi. eh, Database operasional seringnya dirancang untuk mendukung transaksi dari berbagai lokasi atau departemen. Kemudian ciri-ciri selanjutnya adalah terstruktur untuk transaksi. Database operasional dioptimalkan untuk operasi CRUD atau create, read, update, dan delete. Ini mungkin teman-teman juga bisa di semester sebelumnya sering kita apa namanya pada saat materi database itu kita sering buat nicode ya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari database operasional. Kemudian ciri-ciri selanjutnya adalah data real time. Berfokus pada data saat ini dengan pembaruan yang sering dan data historis yang terbatas. Kemudian konsistensi data. Konsistensi data itu memastikan integritas data melalui mekanisme seperti ACID atau Atomicity, Consistency, Isolation, and Durability. Kemudian yang terakhir adalah OLTP atau Online Transaction Processing. Digunakan untuk pemrosesan transaksi sehari-hari yang memerlukan waktu respon cepat. Kemudian perbedaan dari antara data warehouse dan database operational adalah eh, kita lihat dari sudut pandang tujuan dulu. Tujuan dari data warehouse itu digunakan untuk analisis data, pelaporan, dan pengambilan keputusan. Sedangkan untuk database operasional digunakan untuk mendukung operasi bisnis sehari-hari melalui pemrosesan transaksi. Kemudian kita melihat perbedaan dari struktur datanya. Struktur data dari data warehouse adalah data disusun dalam bentuk yang memfasilitasi analisis, seringkali menggunakan skema bintang atau snowflake.
Kemudian dari database operasional sendiri, struktur datanya disusun untuk pemrosesan transaksi yang efisien, sering menggunakan model relasional yang normalisasi tinggi. Kemudian volume data warehouse menyimpan data dalam volume yang besar, termasuk data historis untuk keperluan analisis jangka panjang. Sedangkan untuk database operasional menyimpan data yang lebih terfokus pada kebutuhan transaksi harian dan pembaruan cepat. Dalam artian database operasional ini hanya menyimpan data saat ini ya. Tujuannya tadi untuk lebih efisien karena digunakan untuk proses transaksi. Kemudian proses pembaruan. Perbedaan dari proses pembaruan dari data warehouse itu sendiri, data warehouse terjadi melalui batch processing, biasanya pada interval tertentu, misalnya harian, mingguan, atau bisa tahunan juga. Kemudian data operasional pembaruan terjadi secara real time atau saat ini. Mungkin bisa dilihat kita di proses transaksi perbankan lah contohnya. Kemudian penggunaan akhir data warehouse biasanya digunakan oleh analisis data, kemudian manajer dan eksekutif untuk membuat laporan dan analisis mendalam. Kemudian sedangkan untuk database operasional digunakan oleh staf operasional untuk melakukan tugas sehari-hari seperti penjualan, pelayanan pelanggan, dan manajemen inventaris. Secara keseluruhan kita bisa ambil kesimpulan perbedaan antara data warehouse dan database itu digunakan perbedaannya adalah dalam pelayanan, di mana data warehouse itu untuk keperluan analitik, kemudian data operasional itu adalah untuk transaksional. Kemudian kita ke poin 2, itu adalah, atau soal nomor 2, jelaskan apa yang dimaksud dengan star skema dalam data warehouse dan bagaimana struktur datanya. Star skema dalam data warehouse itu adalah salah satu desain skema database yang paling umum digunakan dalam data warehouse. Skema ini disebut star karena diagramnya menyerupai bintang, di mana tabel pusat atau fact table-nya dikelilingi oleh beberapa tabel dimensi atau dimensional table. Kemudian struktur data dari star skema itu sendiri adalah fact table atau tabel fakta, memiliki beberapa penjelasan. Salah satunya adalah fungsi. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data kuantitatif atau numerik yang dapat diukur dan dianalisis seperti penjualan, keuntungan, jumlah barang terjual, dan lain-lain. Kemudian karakteristiknya memiliki kunci komposit yang terdiri dari foreign key yang menghubungkan ke tabel dimensi, kemudian berisi metrik atau fakta bisnis yang diukur, kemudian yang terakhir biasanya sangat besar dalam ukuran karena menyimpan data transaksi atau pengukuran yang banyak. Contoh kolomnya sendiri di sini ada sales amount, quantity, tanggal, kemudian produk, kemudian store atau toko. Kemudian tabel dimensi. Tabel dimensi ini memiliki fungsi untuk menyimpan atribut deskriptif yang memberikan konteks pada data dalam tabel fakta, seperti informasi tentang produk, waktu, lokasi, dan lain-lain. Kemudian karakteristik dari tabel dimensi ini memiliki kunci utama atau primary key yang merupakan kunci asing atau foreign key di dalam tabel fakta. Kemudian karakteristik berikutnya berisi atribut yang menggambarkan entitas dalam bisnis. Kemudian yang terakhir adalah biasanya lebih kecil dalam ukuran dibandingkan dengan tabel fakta. Contoh untuk tabel dimensi dan kolomnya adalah ada dim product, di mana dim product ini memiliki beberapa sub kolom, di mana ada produk key, produk name, produk kategori, dan produk brand. Kemudian di kolom selanjutnya ada dim date, di mana dim date ini juga memiliki sub kolom lagi, ada date key atau sebagai primary key-nya, kemudian date, month, quarter, dan tahun. Kemudian yang terakhir dim store.
Dim store ini juga memiliki beberapa sub kolom. Ada store key atau primary key-nya yang bakal dijadikan sebagai primary key, kemudian store name, store location, dan kemudian terakhir adalah store manager. Dan ketiga, konsep ETL dalam konteks data warehouse. Konteks ETL dalam data warehouse atau extract, transform, load. Itu seperti yang dijelaskan tadi pada saat di poin 1 ya, atau di soal pertama, data warehouse itu kan menggabungkan, mengumpulkan, dan eh, menganalisa. ETL ini adalah hasil dari atau bisa dibilang visualisasinya lah, visualisasinya adalah proses fundamental dalam manajemen data warehouse. ETL ini melibatkan 3 tahap utama yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, mengubah data, kemudian menjadikan format yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian setelah diubah ke format sesuai kebutuhan, akan dimuat ke dalam data warehouse. Kemudian tahapan ETL itu sendiri ada 3. Yang pertama adalah extract, transform, dan load. Dengan kata lain atau kesimpulannya, dengan menggunakan ETL, organisasi dapat memastikan bahwa data yang tersimpan dalam data warehouse adalah data yang berkualitas tinggi dan siap untuk digunakan dalam analisis bisnis dan pelaporan strategis. Kemudian kita ke soal nomor 4. Nah, untuk contoh proses ETL, di poin nomor 4 ini, di soal nomor 4 ini lebih menjelaskan tahapan proses dari nomor 3, di mana proses pertama adalah ekstrak. Proses ekstraksi ini ada 2 poin utama. Yang pertama adalah kita mengambil data penjualan dari database operasional. Yang perlu diingat kita tadi ya, di poin pertama, database operasional itu adalah sifatnya lebih transaksional, di mana kalau misalkan kita bisa asumsiin database operasional ini akan memberikan data ke data warehouse yang kemudian kita akan analisa. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengambil data pelanggan dari sistem CRM-nya. Kemudian ke langkah selanjutnya adalah transform. Setelah kita mengambil data dari database operasional tadi, kemudian kita akan menggabungkan data penjualan dan pelanggan. Kemudian selanjutnya di tahapan transform itu ada mengkonversi mata uang penjualan ke mata uang standar perusahaan. Misalkan kita ada transaksi internasional gitu ya, kita ke dolar gitu. Transaksinya kan pasti akan gabungan gitu, ada ADR, ada rupiah gitu, ada ADR, ada dolar gitu. Sedangkan perusahaan kita punya standarnya lah gitu, pakai rupiah gitu, dan nanti akan diubah ke rupiah. Kemudian yang terakhir adalah untuk proses transform itu menghapus entry duplikat dan memperbaiki kesalahan data. Kemudian langkah terakhir dari proses ETL adalah load, di mana kita akan memasukkan data yang sudah ditransformasi ke dalam tabel fakta penjualan di data warehouse. Kemudian langkah terakhir adalah memperbarui tabel dimensi pelanggan dengan informasi terbaru. Kemudian soal nomor 5, penjelasan dari OLAP dan bagaimana hubungannya dengan data warehouse serta berikan contoh penggunaannya. Nomor 5, pengertian dari OLAP. OLAP atau Online Analytical Processing adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk menganalisis data dari berbagai perspektif atau dimensi. OLAP itu sendiri dirancang untuk memfasilitasi analisis data yang kompleks dan cepat. Seringkali dalam konteks data warehouse, teknologi OLAP digunakan untuk mendukung fungsi bisnis, pelaporan, dan pengambilan keputusan. Kemudian hubungan OLAP dan data warehouse itu ada beberapa poin. Poin pertama adalah penyimpanan data, di mana data warehouse adalah tempat penyimpanan data yang dioptimalkan untuk query dan analisis, sedangkan OLAP adalah teknologi yang digunakan untuk menganalisis data yang disimpan di database. Kemudian poin 2 adalah pengorganisasian data,
Data di dalam data warehouse yang biasanya disusun menggunakan skema star atau Snowflake yang memfasilitasi penggunaan OLAP, OLAP atau seperti kubus OLAP yang memungkinkan analisis data yang cepat dan fleksibel. Kemudian poin terakhir dari hubungan OLAP dan data warehouse adalah kinerja. OLAP dirancang untuk query yang kompleks dan analisis data yang intensif dengan menggunakan data yang sudah diatur dan dioptimalkan dalam data warehouse. OLAP dapat memberikan performa yang tinggi dan respon yang cepat. Kemudian untuk contoh penggunaan OLAP adalah analisis penggunaan, analisis penjualan, di mana dalam analisis penjualan ini adalah penggunanya atau usernya adalah manajer penjualan. Kemudian contoh penggunanya adalah menggunakan OLAP untuk menganalisis total penjualan berdasarkan berbagai dimensi seperti waktu, atau quarter atau semester, kemudian bulan, produk, kategori, merek, dan lain-lain. Kemudian lokasi, bisa negara, wilayah, ataupun departemen. Kemudian manajer dapat mengevaluasi performa penjualan per kuartal dan bandingkan dengan penjualan antar wilayah atau departemen atau toko. Kemudian analisis rantai pasokan atau supply chain. Pengguna manajer rantai pasokan. Contoh penggunaan menganalisis data inventaris untuk melihat tren permintaan produk berdasarkan musim, mengevaluasi waktu pengiriman berdasarkan lokasi, mengidentifikasi pemasok paling efisien. Kemudian yang terakhir adalah analisis pelanggan. Contoh penggunanya adalah tim pemasaran. Kemudian contoh penggunanya adalah menggunakan OLAP untuk memahami perilaku pelanggan dengan menganalisis data demografi pelanggan, pola pembelian, dan preferensi produk. Ini membantu segmentasi pasar dan personalisasi kampanye pemasaran. Oke, sekian untuk review dari UTS dari saya. Saya kembalikan ke Pak Anas. Saya izin stop sharing, Pak. Oke, terima kasih Mas April ya. Oke, silakan teman-teman jika ada pertanyaan atau jika tidak, silakan buat teman yang mau review tesnya nanti akan bertambah nilainya ya untuk punya review tesnya ya teman-teman ya. Oke, dan itu hanya nomor 4 aja perlu coba dipraktekkan ya Mas April ya di SKSM kita gunakan saat ini ya. Oke, makasih Mas April ya. Berarti sudah memahami ya terkait data dan juga ETL sebetulnya Mas April ini. Atau dari Mas April sendiri masih ada pertanyaan? ETL ataupun olah untuk data warehouse? Aman ya? Oke. Wah, ada yang on cam nih. Pak Putri, apa kabar? Pak Putri lagi di rumah. Pak Putrinya hilang. Pak Putrinya hilang. Atau putus suara saya ya? Makasih ya Mas April ya. Ada lagi yang mau review tesnya silakan teman-teman. Mbak Putrinya hilang. Sedang sibuk Mbak Putri atau aman? Oh, masih aman. Itu di list kelompoknya Mas Iqmal di grup. Mas Iqmal udah masuk belum nih? Udah ya? Mana Mas Iqmal? Ada nih. Iya di tele. Ya, nanti minta tolong di list ya teman-teman ya. Oke, masih ada yang mau review nggak nih teman-teman UTS-nya nih? Tidak ada? Tuh, nih saya kalau saya screen satu dua lagi.
Tidak ada lagi yang mau review? Tidak ada ya. Sepertinya Mbak Putri juga lagi cuma lagi sibuk kali ya, Mbak. Ya, ya. April juga tiba-tiba langsung menghilang di Mas April. Lagi kerja Mas April. Iya, Pak. Oh, pantas. Luar biasa. Ini saya mau ini ngeles itu. Oke, jadi kurang lebih sebetulnya teman-teman ya, untuk melakukan konversi teman-teman tinggal ya di Google aja cari yang online ya, konversi bank ke CSP ya itu. Jadi di dalamnya itu dalam konversi itu ada sudah ada angka berapa ada dimensinya juga pakai dan sebagainya. Ya sudah saya kasih juga ya. Sama tadi ya kalau ada konversi itu di Effective Work aja biar ketika Effective Work di masuk. Kita aja gini teman-teman di kontrak pak ke CSP. Nih, guys. Main ya. Seperti itu. Jadi dibuka untuk link yang link untuk mengkonvert dari database bank ke JSP-nya. Nah, ini ya, ya, diklik aja di sini, dibuka ada opennya ya. Oke. Ya, saya ulangi sedikit lagi ya. Oke. Nah, ini jangan penting sini aja nih teman-teman yang diklik ini jadi teman-teman ya. Ininya diklik di pilih file doc yang tadinya punya teman-teman ya. Drag and drop ya dari sini. Jadi akan masuk yang misalnya 2012 ke sini lalu ada pilihan nanti convert saja. Tapi convertnya nanti akan menghasilkan target tadi ya teman-teman semua ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman semua ya. Oke, saya kembali. Masih ada pertanyaan teman-teman terkait ETL? Tidak ada, aman ya. Ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Saya tunggu sekitar 1-2 menit. Itu yang digunakan itu bukan SQL Server dan itu ya. Mbak Putri tiduran kali Mbak Putri ya. Tidak ada. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, saya tutup aja pertemuan kita pada hari ini. Kita jumpa lagi di pertemuan kita berikutnya. Buat teman-teman yang belum mempunyai jawaban UTS, mohon untuk segera mengirimkan jawaban UTS ya teman-teman semua ya. Oke, dan tugas kelompoknya juga mohon untuk diselesaikan ya teman-teman, dikerjakan lah. Maksudnya ke ini teman-teman aja ya. Jadi maksudnya jika ya sebenarnya sih tugas kelompok itu untuk membantu teman-teman dalam memahami ETL ini ya teman-teman semua ya. Jadi jika ada kendala dalam pengerjaannya, baik tugas kelompok maupun UTS, semua sudah diinformasikan ke grup Telegram kita ya teman-teman semua ya. Oke, buat Pak Nada sendiri masih ada pertanyaan? Aman ya? Oke ya. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah standby sampai jam ini. Dan sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Selamat malam buat teman-teman semua. Selamat malam buat teman-teman Malam. semua. Malam, Pak. Kasih, Pak. Mas Angga, selamat malam Mbak Nada. Seperti teman-teman memang sedang masih kerja ya. Terima kasih banyak Mbak Nada. Saya Jimik ya teman-teman ya. Mbak Nada, Mas Angga, Mas April, dan juga teman-teman yang lainnya ya. Oke, saya Jimik.